pintu surga selalu terbuka. Kalau saudara ini punya hikmat, pintu saudara kan selalu melihat bahwa pintu surga itu selalu terbuka. Amin. Matius pasal 13 ya. Ini bicara tentang seorang penabur. Jadi penaburnya adalah Tuhan. Jadi seringkali kita lebih menekankan benih ya. Tapi ini kita melihat hati Tuhan. Dia ini seorang penabur. Bagaimana dia itu menemukan ada empat golongan orang, 4 jenis hati orang. Kita lihat saudara ayat yang pertama, Matius 13. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi kalau saudara punya sifat Tuhan, saudara akan menjadi penabur. Amin. Karena kita ini dibentuk itu untuk menjadi apa? Serupa dan segambar dengan Dia. Jadi bukan hanya pemetik, ya, tapi penabur. Nah kita lihat di sini ada 4 jenis tanah. Yang pertama tanah pinggir jalan. Yang kedua tanah yang berbatu-batu. Jadi tanah pinggir jalan ini, ya ini kan kalau bicara tanah ini kan bicara hati, ya hati manusia. Kemudian yang berikutnya adalah tanah yang ditumbuhi semak duri. Dan yang keempat adalah tanah yang baik. Nah kita lihat 4 jenis tanah ini bicara hati manusia, saudara. Ayat 9 ini dikatakan begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Menurut saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu semua bertelinga enggak? Tapi kenapa hasilnya beda? Nah ini saudara. Saudara mendengar khotbah, tapi nanti hasilnya beda. Dalam bahasa Inggris ini kan kata mendengar ini ada 2. Listen sama hear. Hear itu dengar atau mendengar. Seringkali digunakan saat ada suara atau kabar yang masuk ke telinga kita tanpa sengaja. Jadi ini mendengar berita yang masuk. Tapi listen adalah mendengarkan. Nah di dalam ayat ini saudara, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata hear. Dalam terjemahan lain itu sama saudara. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Ini dalam ILT 3. Dalam terjemahan sederhana. Nah, buat apa telingamu itu? Dengarlah itu. Wah ini lebih. Buat apa telingamu itu? Terjemahan lama dia berkata begini. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar.
Begitu pentingnya mendengar itu, saudara. Sehingga Tuhan Yesus sampai megang telinga. Nah ini saudara, mendengar ini menentukan, saudara. Bagaimana menentukan jenis tanah kita. Menentukan hati kita itu dari mendengar. Nah, di dalam perjalanan benih itu ketika ditabur, itu bukan hanya tanah yang mempengaruhi, tapi iklim. Iklim, saudara. Makanya kita ini juga menyiapkan diri kita itu menghadapi berbagai kemungkinan. Nah kita lihat, saudara, arti dari perumpamaan ini di 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Arti yang pertama begini, saudara. Ini kan tanah di pinggir jalan ini apa? Ini orang yang tidak serius, sehingga si jahat itu merampas. Jadi menanam gandum, jewawut itu beda dengan menanam padi. Kalau padi itu kan dibajak dulu, saudara. Dibajak dulu kemudian baru ditanam. Tapi kalau gandum, jewawut ini ditabur dulu, baru setelah itu dibajak. Nah seringkali orang Kristen itu ketika mendengar firman di gereja atau mendengar firman ketika mendengarkan di media apa saja, dia lupa bahwa setelah itu akan dibaca. Dibaca lewat masalah, lewat keadaan, lewat situasi, lewat apa kata orang. Nah ketika dibaca ini saudara, dibaca, ternyata ada burung yang merampas. Jadi ketika firman itu tidak masuk dalam hati saudara, makanya jangan heran kalau saudara hari ini dengar, besok sudah lupa artinya. Jadi gampang dirampas karena apa? Tidak masuk benih itu. Makanya pantas kalau nggak bertumbuh. Aku ini bertahun-tahun jadi Kristen, dengar firman, tapi tidak ada buah yang bisa dinikmati. Karena Tuhan itu yang dia inginkan tuh buah, saudara. Buah roh, buah pertobatan pertama kali ya. Kemudian buah roh, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, buah kasih. Banyak. Kemudian jenis tanah yang kedua ini, saudara, tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Iblis itu menginginkan saudara semua itu murtad. Makanya kita ini harus mempersiapkan diri dibajak ketika setelah dengar firman itu melalui apa? Penindasan, melalui apa? Penganiayaan. Karena supaya firman itu tidak bertumbuh, saudara. Jadi seringkali lupa firman. Sehingga apa? Penindasan. Makanya kita ini menyiapkan diri untuk menghadapi penindasan. Menyiapkan diri untuk mengalami penganiayaan. Penganiayaan lewat keadaan, penindasan lewat keadaan, situasi. Karena seringkali, saudara, ketika firman itu mengalami penindasan, tidak tahan. Ketika dibully, ketika diperlakukan tidak adil, ketika dikomplain, tidak tahan.
karena ditindas, dianiaya, sehingga ujung-ujungnya adalah murtad. Penganiayaan bisa lewat kekurangan, karena iblis ingin tahu mana Tuhan bisa nolong kamu. Sampai hari ini kamu masih jomblo, itu penganiayaan sudah. Dibully, direndahkan. Kalau saudara nggak tahan, buktinya kamu doanya nggak dijawab. Wow, lihat apakah orang gereja itu memperhatikan kamu, mereka mengecewakan. Itu penganiayaan. Dia, iblis, ingin firman ini tidak bertumbuh, dan ujung-ujungnya murtad. Nah, mari saudara, kita siapkan diri mengalami penindasan, mengalami penganiayaan. Kemudian jenis tanah yang ketiga ini tanah yang ditumbuhi semak duri. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Mendengar sama-sama. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara, jenis tanah yang ketiga, ini hati orang yang dipenuhi kekhawatiran. Khawatir ini, semua khawatir. Makanya jangan khawatir. Dan apa? Tipu daya kekayaan. Orientasi hidupnya itu materi terus. Cari duit. Kita ini kan sudah salah didik sejak lahir. Kalau orang Yahudi itu dididik apa? Sema itu bukan kerja. Tapi apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Tapi kalau orang Jawa itu ngajari anaknya, kamu kerja, suruh kerja. Jadi kamu sana merantau, ikut pamanmu. Ini dua hal yang membuat firman itu tidak berbuah, tidak bertumbuh, dan tidak berbuah. Karena apa? Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Saudara, di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ngajari, berdoalah demikian, ya. Berikanlah apa? Makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kata kami itu jamak atau tunggal? Jangan. Orang diberkati itu bukan sendirian, bukan bicara materi, tapi cukup untuk diriku dan dirimu, cukup aku dan keluargaku dan orang yang bersama-sama dengan aku. Itu jatahnya. Kenapa mesti khawatir? Karena Tuhan yang mengajarkan bukan berkati berikanlah aku pada hari ini, tapi kami, tapi jamak, bukan tunggal. Dan yang keempat, jenis yang keempat ini tanah yang baik. Dan tanah yang baik ini saudara, ini dikatakan di ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ini banyak orang berhenti mendengar, tidak ngerti rapopo, yang penting dengar. Bagaimana bisa berbuah? Orang mudeng, apa yang dilakukan itu tidak tahu alasannya. Makanya di sini sudah mendengar dan mengerti. Katakan sama-sama, mendengar dan mengerti. Jadi kalau baca firman, dengar khotbah itu sampai ngerti maksudnya apa ini. Kalau belum mengerti, tanya. Itu namanya murid. Makanya kita lihat di sini nanti membedakan antara murid dan orang banyak. Itu bedanya mencari tahu. Dikatakan dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini saudara, tergantung tanah yang baik pun ada 3 jenis. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Di ayat yang keberapa ini? 10. Ini bedanya murid.
murid itu mendekat. Kalau belum tahu ditanya. Kalau ke orang banyak menjauh. Maka saudara sebelum apa? Datanglah murid-muridnya dan bertanya. Inilah bedanya murid dengan orang banyak. Murid itu datang mendekat dan bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ini banyak kan ya takut dianggap bodoh, saudara. Loh, orang banyak tanya ini. Memang kalau kakean tanya itu KKO, kakean ngomong. Itu orang ramudeng. Udah dijelaskan sekali, 2 kali nggak ngerti, ini KKO, kakean ngomong tapi ramudeng. Jadi murid-murid itu mendekat, datanglah murid-muridnya dan bertanya. Itu yang membedakan murid dan orang kaya. Mendatang dan bertanya. Bukan ramudeng ya diem aja, malah nanti aku malu, nanti dikira goblok. Loh, kita lebih baik ngaku bahwa kita ini bodoh, nggak ngerti, daripada kita bodoh selamanya. Jawab Yesus apa? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Tapi baiknya murid itu mendekat dan ngaku kalau enggak, karena dia bertanya. Coba saudara bayangkan, sudah nggak tahu, nggak mau tanya, terus di dalam hatinya nyalahin Tuhan Yesus. Ini jadi teman setan, makanya jadinya mortal. Ini saudara perhatikan, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan. Jadi saudara dan saya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan. Tapi kepada mereka tidak. Jadi saudara ini harus mengucap syukur. Karena apa? Diberi karunia untuk mengetahui. Makanya berdoalah pada Tuhan, aku minta roh hikmat, pengertian dan wahyu. Jadi untuk mengetahui rahasia ini kan wahyu ilahi. Kita diberi karunia, minta roh hikmat, karunia pengetahuan, karunia. Untuk supaya apa? Rahasia kerajaan surga itu bisa diakses, ditangkap. Jadi antenanya itu pakai satelit surga, bukan pakai UHF ini. Yang kebiur-kebiur, waduh ramudeng, kebiur-kebiur terus. Ini Tuhan Yesus, ini kan yang namanya kasih karunia itu. Kita ini nggak dibedakan dengan orang lain. Saudara lihat orang Mesir itu kurang pintar apa? Tapi ketika mengalami kelaparan, Yusuf ini orang muda, orang yang keluar dari penjara, diberi karunia untuk menyelesaikan. Orang yang berkelimpahan hidupnya itu enggak stres. Berkelimpahan apa tadi? Karunia. Kan Tuhan Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan Yesus membedakan. Kalau orang nggak mempunyai hikmat, karunia itu semua dia. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi percuma ngomong dengan orang nggak ngerti. Tuhan Yesus tak jelaskan 1000 kali pun ramudeng orang itu. Tapi kamu diberi karunia untuk mengerti. Maka kata mereka, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Makanya kita ini perlu berdoa, mendoakan supaya mereka itu mengerti. Supaya mereka nangkep. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar.
Saudara, kata kunci bahagia itu adalah kalau matamu melihat dan telingamu mendengar. Amin. Mari kita pamit berdiri kita.